Nigo yang sangat marah mendengar penolakan Ichigo, mulai memaki dan berteriak kepada Ichigo, dan ingin agar Ichigo bekerja sama dengannya, karena tidak ingin hidup dengan rasa penyesalan dalam dirinya. Seperti orang yang menyedihkan, Nigo berteriak memintanya untuk memikirkannya kembali, karena tanpa revolusi dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Nigo yang mengatakan bahwa dia sudah bekerja sangat keras, dan berusaha untuk mengubah hidupnya dan dunia dengan pengetahuan maupun mengasah kemampuan boksingnya secara langsung, dan Ichigo tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi Chihigo meminta Nigo untuk berhenti, karena keputusannya sudah bulat dan tak akan berubah. Kemudian Nigo menghajar Ichigo, membuatnya terbaring ke bawah sambil mencekeknya dan berkata, tidak akan ada yang memperdulikannya, bahkan jika dia mati. Tetapi Ichigo malah menantang Nigo untuk membunuhnya. Dan kemudian Nigo langsung melepaskannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah kembali, dan mengatakan bahwa ini mulai menarik Ichigo. Sambil memperlihatkan wajah Ichigo di smartphone-nya, dia memperlihatkan bahwa inilah wajah Ichigo yang asli. Ichigo mengatakan bahwa, aku tidak sepertimu. Dan hanya ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan menjalaninya dengan damai. Nigo meledeknya dengan mengatakan bahwa kau ini terlalu manis seperti susu. Apakah perlu aku siramkan susu ke kepalamu ini Ichigo-chan? Dan memintanya untuk memikirkannya kembali, sebelum memberinya jawaban. Nigo langsung berbaring untuk tidur. Ichigo yang penasaran dengan Nigo yang sangat terobsesi dengan revolusi. Dan revolusi apa yang dia rencanakan? Keesokan harinya, Ichigo berpura-pura untuk berangkat kerja, padahal dia mengambil cuti hari ini. Ichigo yang memiliki suatu rencana itu kemudian bertemu dengan Momoka. Lalu kemudian dia memberitahu Momoka, kalau dia baru saja membeli smartphone baru dan memintanya untuk menghapus nomor lamanya, dan menyimpan nomor barunya, dan Momoka langsung melakukannya. Ichigo juga memintanya jika ada panggilan dari nomor selain nomor ini. Tolong abaikan saja. Momoka terkejut dan bertanya apa maksudnya. Tapi Ichigo bingung untuk menjelaskannya, bahwa ada seseorang yang menirunya dan telah menyusahkan banyak orang. Momoka menjadi kebingungan, Ichigo juga bingung menjelaskannya dan berkata, pokoknya nomor kontak yang dia berikan itu yang asli. Dan dia memiliki luka di jari kelingkingnya. Setelah percakapan itu, Ichigo kembali membahas film yang akan mereka tonton, dan akan mengajaknya pergi akhir pekan ini. Momoka pun menyetujuinya. Ichigo pun pergi meninggalkan tempat itu, sambil tersenyum merasa kebahagiaan dalam hatinya, akan tetapi, ternyata Nigo mengetahui apa yang Ichigo lakukan. Dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Ichigo yang sangat terkejut itu bertanya mengapa Nigo berada di sini. Dia merasa khawatir jika Momoka melihatnya. Nigo mengatakan jangan khawatir, Momoka tidak melihatku. Ichigo bertanya apakah dia mengikutinya. Nigo mengatakan bahwa dia terlihat mencurigakan sejak tadi pagi, dan kemudian mengajak Ichigo untuk ikut dengannya. Ichigo mulai mengkhawatirkan sekelilingnya, takut jika ada yang sadar jika mereka berjalan berdampingan akan ada yang menyadarinya. Namun Nigo mengatakan bahwa dia tidak sadar diri. Tidak ada seorang pun yang akan memperhatikan pemeran sampingan seperti mereka. Itulah selama ini kau hidup dengan mencemaskan pandangan orang-orang di sekitar terhadap dirimu. Dan itu membosankan, Nigo kemudian mengungkit kembali percakapannya semalam. Dan Ichigo meresponnya dengan mengatakan kau ingin aku menjadi bagian dari rencanamu, akan tetapi jawabannya tidak akan berubah, dan menjelaskan bahwa kau tidak akan berhenti melakukan tindakan kriminal dan akhirnya pasti akan jatuh. Nigo yang tertawa mendengar kata-kata Ichigo mengatakan, bahwa bukankah kekerasan itu adalah aturan dari dunia ini? Dan Nigo akan merevolusi dunia ini bersama-sama dengan aturan itu. Jika aturannya berubah maka kejahatan tidak lagi disebut kejahatan. Ichigo pun dengan tegas mengatakan kepada Nigo, apakah kau berencana untuk melakukan tindakan kriminal? Atau terorisme? Atau kau ingin menjadi politikus dan merubah aturan? Itu semua mustahil. Aku muak dengan dunia ini. Dan meminta Nigo untuk menjalani kehidupan yang normal. Nigo terkejut mendengar perkataan Ichigo. Dan berteriak membantahnya. Dengan mengatakan, kau ingin aku hidup normal? Ketika aku yang terlahir sebagai jari kelingking. Nigo yang miris itu bahkan tidak memiliki kartu keluarga. Bahkan dia sendirilah yang menamai dirinya, dan beranggapan dari awal tidak ada yang normal. Ichigo yang terdiam mendengar pernyataan Nigo, kemudian Nigo kembali tenang dan mengatakan, bahwa ini adalah ajakannya yang terakhir, jika kau menolaknya, kita berdua tidak akan pernah bertemu lagi. Kemudian meminta Ichigo untuk menjawabnya kembali apakah dia akan ikut, atau tidak. Ichigo terdiam sejenak, lalu menjawab, aku menolak. Seketika hujan turun, Nigo yang mendengar penolak Ichigo akhirnya
menyerah mengajaknya. Akan tetapi Nigo mempertegas bahwa rencananya tidak akan berakhir, meski Ichigo tidak ikut bersamanya. Nigo berkata kembali dia akan menjadi pelaku. Kemudian Ichigo bertugas mencari alibinya. Meski berpisah, kita masih satu dan sama. Ichigo heran dengan apa yang Nigo katakan. Kemudian Nigo menjelaskan bahwa kau harus selalu dekat dengan orang di sekitarmu. Karena jika tidak, kau tidak akan mempunyai alibi, dan jika itu sampai terjadi, kaulah yang akan jadi tersangka. Ichigo panik mendengar penjelasan Nigo. Kemudian Nigo berkata bahwa dia tidak akan kembali ke apartemen Ichigo lagi. Ichigo terdesak meminta Nigo untuk stop dan memikirkannya kembali. Namun, Nigo menghantuinya dengan berkata setiap kali dia melihat berita kriminal, kau akan selalu ketakutan, dan mereka akan membicarakanmu. Nigo menghelai nafas dan merasa bosan. Dia sedikit menyayangkan keputusan Ichigo, padahal itu bisa merubah hidupnya dengan baik-baik Ichigo. Mulai saat ini, kau dan aku adalah orang yang berbeda. Aku akan menguasai dunia, dan menjadi bintang dari dunia ini, kemudian segala sesuatu yang kau miliki, akan diambil oleh dunia ini di sisi hidupmu, dan akan tetap menjadi karakter pendukung yang sangat menyedihkan. Itu semua karena kau tidak mencoba merubah hidupmu Ichigo. Nigo mengucapkan salam perpisahan kepada Ichigo, kemudian pergi meninggalkannya. Ichigo yang melihat kepergian Nigo, berkata dalam hatinya, hanya karena kehidupan ini menyedihkan, itu tidak menjadi sebuah alasan untuk terlibat dalam kejahatan. Bukankah begitu Nigo? Ichigo yang merasa kebingungan bagaimana cara untuk menghentikan Nigo. Mulai dibayang-bayangi dengan perkataan yang Nigo katakan kepadanya, kemudian menjadi frustasi dan meninju tanah dengan perasaan sangat kesal. Ichigo kemudian terbangun dan berpikir, harus membunuh Nigo. Panel kemudian berpindah, memperlihatkan Ichigo yang sedang ikut berpesta dengan rekan kerjanya. Salah satu rekan kerja Ichigo, yang terlihat sedang mabuk, mulai menyindirnya karena tidak bisa minum alkohol. Ichigo yang ternyata terpaksa ikut minum-minum dengan rekan kerjanya, agar dia selalu bersama seseorang sebisa mungkin. Dan mengingat kembali apa yang Nigo katakan. Ichigo yang memperkirakan Nigo akan melakukan tindakan kriminal lagi, dan memutuskan untuk mengurangi waktu untuk menyendiri, agar dia tidak menjadi seorang kriminal menggantikan Nigo. Singkat cerita, Ichigo yang telah pulang, berbaring di apartemennya, dan memikirkan akan pergi menonton besok dengan Momoka. Dan itu hal yang paling membuatnya bahagia sekarang. Tidak lama setelah itu Ichigo lagi-lagi terkejut, dengan munculnya beberapa berita kriminal yang dia baca di smartphone-nya. Bahkan terdapat pula rekaman CCTV, yang spontan membuat Ichigo sangat terkejut. Karena di CCTV itu adalah Nigo, yang melakukan insiden perampokan besar. Ichigo menjadi kebingungan dan sangat frustasi apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia terkejut melihat Nigo yang berada di langit-langit apartemennya. Dan ternyata dia hanya bermimpi buruk karena terlalu memikirkan Nigo. Kemudian memperlihatkan sebuah mall, yang dimana Ichigo akan bertemu dengan Momoka untuk kencan. Kemudian diperlihatkan Momoka yang berpenampilan sangat cantik. Membuat Ichigo terkesima dengan penampilan Momoka yang kasual dan terlihat imut. Dan lagi, biasanya Momoka memanggilnya dengan berbeda hari ini, dia merasa kalau hubungan mereka mulai semakin dekat. Momoka berkata kepada Ichigo, memintanya untuk jangan terlalu formal mulai dari sekarang. Ichigo pun menyetujuinya. Ichigo merasa sangat bahagia dan tidak mempercayai semua ini, dia mengira apakah ini mimpi. Ichigo terlihat sangat kaku karena Momoka hari ini sangat agresif, dan tidak menyangka ternyata kencan itu seperti ini. Diperlihatkan Ichigo dan Momoka yang sedang duduk sambil menikmati popcorn yang telah mereka pesan. Ichigo yang sangat senang dan tidak menyangka kalau kencan akan semenyenangkan ini. Namun tiba-tiba Ichigo kembali teringat dengan perkataan Nigo. Ichigo merasa dihantui, dan kembali menyadarkan dirinya untuk fokus terhadap kencannya. Ichigo yang melihat Momoka di sebelahnya, menantikan filmnya dimulai, kemudian sangat terkejut karena tangan Momoka menyentuhnya, bahkan Ichigo tidak memperhatikan filmnya. Sepanjang film, Ichigo hanya fokus memperhatikan Momoka. Kemudian setelah itu diperlihatkan mereka yang telah selesai menonton film, Ichigo yang hendak membeli es krim, terlihat seseorang pria yang sedang menelpon, yang ternyata orang itu sedang mengikutinya dari tadi. Pria itu ternyata dari kepolisian, yang sedang menelpon dengan detektif yang pernah datang ke apartemen Ichigo. Pria yang menelpon itu beranggapan bahwa Ichigo tidak ada hubungannya dengan kasus yang terjadi, akan tetapi si detektif memintanya untuk tidak lengah, dan akan mulai bertanya kepada warga sekitar apartemen Ichigo. Karena si detektif berfirasat bahwa ada sesuatu dari Ichigo yang berkaitan dengan kasus ini, dan firasatnya tidak mungkin akan salah. Terlihat momen kebersamaan Ichigo dan Momoka,
yang sedang memakan es krim dan berbelanja pakaian. Dan di momen itu Ichigo berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Momoka. Sesampainya mereka di sebuah tempat makan yang berada di pinggir laut, mereka terlihat bercanda dan kemudian tiba-tiba Ichigo berkata, "Pantai Tokyo." Momoka kemudian meresponnya, "Iya memang pemandangan di sini terlihat sangat indah, karena kamu bisa melihat pantai Tokyo." Ichigo kemudian berkata, "Sebenarnya aku terlahir di pantai Tokyo." Momoka tertawa, menganggap itu adalah sebuah candaan. Ichigo kemudian menceritakannya, bahwa sekitar 15 tahun yang lalu, dia ditemukan oleh nelayan di sekitar pantai Tokyo. Momoka terkejut dan mengatakan apakah itu benar? Ichigo kemudian mengatakan bahwa dia dilindungi karena identitasnya tidak diketahui. Dan Takeichi adalah nama belakang dari ayah tirinya. Momoka kemudian merasa berempati kepadanya, dan menanyakan apakah dia mengingat sesuatu yang menyakitkan? Ichigo kemudian mengatakan tidak sama sekali, karena kejadian itu sudah lama. Maaf, aku malah menceritakan sesuatu yang menyedihkan. Momoka kemudian berkata bahwa dia yang seharusnya meminta maaf. Dia tidak mengetahui kalau Ichigo memiliki masa lalu yang menyakitkan, dan malah mengajaknya makan siang dengan pemandangan laut. Ichigo mulai khawatir dan meyakinkan Momoka kalau dia baik-baik saja. Kemudian Momoka kembali berkata kalau dia sungguh meminta maaf, karena tidak peka, dan merasa sangat bersemangat sejak kemarin. Ichigo kebingungan. Tiba-tiba Momoka memegang tangan Ichigo dan berkata, "Ya, ini tentang kemarin." Ichigo bertanya kepada Momoka. Momoka mengatakan jangan pura-pura bodoh. "Saat kita bertemu kemarin, kamu bilang ingin berpacaran denganku." Ichigo yang amat terkejut itu, merasa keheranan, karena dia sama sekali belum menyampaikan perasaannya kepada Momoka, dan dia menjadi teringat bahwa tidak salah lagi, ini adalah ulah dari Nigo. Ichigo mulai sadar mengapa Momoka bersikap aneh sejak bertemu pagi ini. Momoka kemudian berkata bahwa dia sangat senang dan menceritakan, setengah tahun yang lalu, ada sekelompok preman yang memotong antrian, dan pada saat itu tidak ada orang yang berani untuk menegur mereka. Dan saat itu juga manajer sedang tidak ada di sana. Dia merasa sangat putus asa dan tidak bisa melakukan apa-apa selain waspada terhadap preman itu. Dan kemudian saat itu Ichigo muncul menghampiri orang-orang itu dan berkata, "Sebaiknya kita tetap menunggu giliran kita." Momoka kagum dengan Ichigo karena sangat berbeda dengan sikap lembutnya dari yang biasa. Momoka merasa itu sangat keren. Momoka mengakui dia selalu memikirkan Ichigo sejak saat itu. Dan berpikir jika kencan suatu hari nanti. "Aku berharap bisa berpacaran dengan Emyu, dan aku tidak menyangka kita akan berpacaran secepat ini." Ichigo pun terkejut dan kebingungan, dan kembali tersadarkan bahwa sebenarnya yang menembak Momoka adalah Nigo. Setelah itu Momoka mulai menatap Ichigo dan berniat akan menciumnya. Akan tetapi Ichigo malah terkejut melihat sebuah ciuman dari Momoka. Ichigo yang terlihat kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan dengan kondisi ini, dan merasa belum siap. Momoka kemudian meminta maaf, dan berkata bahwa ini tidak seharusnya dia lakukan di depan banyak orang. Dan Ichigo kemudian berkata bahwa sebenarnya dia belum pernah berciuman dengan siapapun sebelumnya. Momoka terkejut dan mengatakan bahwa Ichigo sangat menyukainya kemarin. Ichigo yang terkejut mendengar Momoka, bahwa mereka telah berciuman kemarin, menjadi sangat syok, karena itu bukan dia, melainkan si bajingan itu, yang tak lain adalah Nigo, yang telah berani mencium Momoka. Tanpa sadar Ichigo mengeluarkan air mata, setelah mengetahui kenyataan itu. Momoka yang terkejut menanyakan, mengapa Ichigo tiba-tiba menangis? Apakah ada yang salah? Ichigo kemudian mengatakan bahwa, ini hanyalah angin laut yang memasuki matanya, walaupun di sisi lain dia benci mengakuinya. Nigo selalu berada di depannya dalam segala hal. Dan merasa sedih mengira dia bisa meluangkan waktunya dan bersenang-senang di sini bersama Momoka. Akan tetapi dia malah melihat betapa menyedihkannya dirinya, dan kembali menangis sambil berpura-pura angin laut yang membuat matanya mengeluarkan air mata. Momoka yang mulai mengkhawatirkan Ichigo, kemudian mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan Ichigo yang melamun itu, tidak ingin dirinya mengikuti jalan yang telah Nigo atur, dan berpura-pura bahwa dia baik-baik saja. Ichigo kemudian mulai meyakinkan dirinya, dan menegur Momoka, kemudian berkata ini mungkin terdengar aneh, dan mengatakan kepada Momoka, untuk melupakan ciuman kemarin. Momoka merasa kebingungan dengan yang Ichigo katakan. Diperlihatkan momen Ichigo memeluk erat Momoka, dengan perasaan sedih dan marah karena merasakan penghinaan karena ciuman pertama Momoka telah dicuri oleh orang lain, sambil meyakinkan dirinya mulai saat ini,
dia akan hidup dengan tekad yang tidak akan pernah membiarkan dirinya dikalahkan oleh Nigo lagi. Karena dia merasa khawatir akan kehilangan semuanya karena Nigo. Dan pertanyaan sebenarnya adalah, apakah aku cukup kuat untuk membunuh orang seperti dia? Dan aku tidak akan bersumpah tidak akan membiarkan MU menang lagi. Hidupku adalah milikku sendiri. Diperlihatkan kemudian bapak detektif yang sedang bertanya ke salah satu pria di sekitar apartemen Ichigo, terkait hal mencurigakan mengenai kasus penyerangan dan perampokan. Akan tetapi pria itu mengatakan bahwa dia tidak menemukan ada hal yang mencurigakan di sekitar sini. Kemudian si detektif bertanya kembali apakah pria itu tahu sesuatu tentang pria di kamar 102 yang bernama Takeichi Satoru. Kemudian pria itu meresponnya dengan berkata, "Oh jadi nama anak itu Takeichi. Iya saya perhatikan dia baru-baru ini mengalami cedera di tangannya. Tapi tunggu apakah ini terkait dengan salah satu kasus?" Kemudian si detektif bertanya apakah si pria sudah pernah berinteraksi langsung dengan Ichigo? Kemudian si pria menjawab bahwa dia hanya kadang-kadang menyapanya. Tapi Ichigo dia terlihat seperti pria yang tenang dan baik. Namun aku teringat sesuatu hal yang aneh. Aku merasa dia memiliki teman, karena terkadang mereka berbicara dengan cukup keras, dan itu membuatku agak jengkel. Si detektif mulai curiga dan bertanya lagi, apakah kau melihat mereka dan mendengar apa yang mereka bicarakan? Si pria kemudian menjawab, bahwa dia tidak melihat mereka, dan tidak mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan, akan tetapi kadang mereka terdengar sedang berdebat panas. Tiba-tiba si pria teringat bahwa ada satu hal lagi yang mengganjal. Kami saling menyapa seperti biasanya saat dia keluar dari kamar apartemennya untuk pergi bekerja. Lalu setelah itu aku pergi ke toko seperti biasanya aku lakukan. Aku hanya pergi 15 menit, tapi ketika aku kembali, dia keluar lagi, tapi kali ini dia sudah ganti pakaian, dan bukan sekedar pakaian, dia berpakaian berbeda, berusaha untuk terlihat bergaya. Dan itu bukan masalah besar. Ada sesuatu yang janggal dari semua ini. Kemudian si detektif bertanya lagi apakah pria itu ingat tanggal dan waktunya. Si pria mengatakan mungkin hari Selasa lalu. Di pagi hari sebelum jam 9, aku ingat karena aku selalu libur bekerja pada hari Selasa. Kemudian si detektif berpikir seharusnya Ichigo bekerja di hari itu. Aku perlu memeriksa kehadirannya di pabrik. Setelah itu si detektif mengucapkan terima kasih kepada pria itu, dan memberikan kartu namanya, untuk dapat menghubunginya jika ada sesuatu hal yang lain.